Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ta'ala hari ini kita akan membahas kembali di metode Talaqqi Nahwan jilid yang ketiga tentang imalah dan juga tashil. Masya Allah. Baik, imalah itu adalah harokat fathah yang dicondongkan ke kasroh dan alif dicondongkan ke ya gitu. Yang disebut dengan imalatul kubro karena nanti dalam usul qiraah kalau teman-teman mungkin ada yang pernah belajar di riwayat lain itu nanti akan temukan ada imalatul kubro, ada imalatus sughro. Imalatus sughro disebut dengan taklil ya. Nah, kalau yang di riwayat Hafs an Asim, yang bacaan spesialnya itu hanya ada imalah kubro gitu, teman-teman. Dan imalah ini ada dalam firman Allah Quran surah Hud ayat 41. Jadi bagaimana sih cara mencondongkannya? Ya, mencondongkan fathah ke kasrah itu seperti kita bicara ya. Kalau ada yang teman-teman tahu mungkin taling ya, kalau dalam bahasa Indonesia ada taling, ada pepet gitu. Nah, ini ada di kata majroha dibacanya menjadi majreha. Nah, itu ya. Kita lihat ayatnya surah Hud ayat 41 bareng-bareng ya, teman-teman semua. Oke, surah Hud itu surah ke-11. Dibuka ayat yang ke-41. Geser. Nah, ini dia ya. Oh, ada. Nah, jadi ketika sampai di kata majroha, maka kita bacanya bukan majroha, tapi majreha. Yuk kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Ingat ya, dikata majroha menjadi majreha. Kita ulang ya. Berarti rohnya tidak tebal, tapi tipis ya. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Itu dia. Masya Allah, tabarakallah. Itu daripada pengertian imalah. Nah, yang selanjutnya ya teman-teman, itu ada yang bagian tashil. Nah, tashil itu adalah menuturkan huruf hamzah yang dibaca tashil yang terletak di antara huruf hamzah yang dibaca jelas ataupun tahqiq dan huruf mad yang memiliki harokat sejenis. Tashil ada dalam firman Allah Quran surah Fussilat ayat 44. A'jamiyyu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya jadi si hamzah yang pertama dengan yang kedua bunyinya berbeda. Kalau kita lihat dalam kata ini biasanya kalau di Quran tuh suka ada kayak tulisan itu imalah, entah itu tashil atau itu isma suka ada kok di Quran ya. Entah itu pakai tanda gitu. Nah, di surah Fussilat ayat 44 itu hamzah yang pertamanya hamzahnya asli ya, dia tuh harus tahqiq dibacanya. Ya. Dia asli, betul-betul hamzah. Nah, yang keduanya hamzahnya juga asli sebetulnya, cuma dalam riwayat Hafs dia dibaca dengan tashil gitu. Jadi ringan suaranya, meringankan hamzah kedua dengan suara antara hamzah dengan ha atau hamzah dengan alif gitu. Sehingga ketika dibaca dia tidak tahqiq, tidak jelas. Ya. Maka hamzah kedua dibaca dengan suara antara tuh, hamzah jelas dan juga alif. Jadi suaranya nggak jelas ya teman-teman. Si hamzah yang keduanya. Jadi yang pertama yang kedua bukan Kalau betul kan itu dari pangkal tenggorokan keluarnya jelas a. Tapi kalau misalnya menggunakan hamzah yang tashil dia ringan. A a a a a a seperti itu. Nah, kita sekarang lihat nih ya. Di Quran surah Fussilat ayat ke-44-nya. Nah,
Fussilat itu surah ke-41. Teman-teman dilihat di Qur'annya masing-masing. Kemudian lihat di Quran surah 41 ini di ayat yang ke-44. Nah, ini dia ya. Lumayan agak panjang. Yuk kita bacakan bareng-bareng teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Nah, ingat ya di kata a'jamiyunya, bukan a'a, tapi Jadi hamzah yang keduanya tuh kayak terseret gitu lah ya suaranya. Jadi hamzah yang keduanya itu bukan dibaca dengan tahqiq, melainkan dengan tashil. Kalau di antara teman-teman memang nggak kuat nafasnya, maka silahkan wakaf di tempat-tempat yang memang seharusnya bisa wakaf di situ. Jika ayat yang dibacakan sama teman-teman panjang seperti ini. Tapi ingat ya, cara bacanya itu tidak boleh sampai nanti salah. Ya, ingat di sana itu ada hukum-hukum tajwidnya seperti yang tadi waqala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim, tasdidnya. Kemudian ada yang gunnah musyaddadahnya, kemudian kalau misalnya ada ikhfa'nya, segala macamnya harus dibaca dengan benar. Gak boleh asal-asalan. Nah, lihat di sana ada kata a'jamiyu. Belum ya. Yang di awal tuh belum. Jangan sampai ada baca seperti ini. Walau ja'alnahu qur'anan belum. Yang ada kata a'jamiyunya yakni di setelah waqaf yang pertama ada wasal aula tuh. Ya tuh baru ke a'jamiyu wa arabi. Nah, itu mungkin cara baca daripada surah Fussilat ayat 44 dan juga tadi tentang imalah ya, imalatul kubro di surah Hud ayat 41. Diingat ya teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman melihat di surah Hud ayat yang ke-41, dia ada tanda seperti ini nih. Nah, di bawahnya tuh ada kayak apa namanya? Tempe gitu ya. Kalau di Katuremi itu. Ada tempe gitu. Nah, itu dia namanya ada tanda yang memang bacaannya spesial di riwayat Hafs, tidak bisa kita bacakan dengan majroha, tapi majreha. Pokoknya kalau ada tanda-tanda seperti itu, diamond gitu ya, tanda diamond, maka dia dibacakannya spesial di riwayat Hafs. Baik seperti sebelumnya di surah Yusuf ya ayat 11 tuh. Nah, kayak surah Yusuf nih. Apaan salah? Surah Yusuf. Nah, surah Yusuf ayat 11 itu sama ada tandanya. Nah, kita lihat. Tuh. Ada kan la ta'manna itu ada tanda diamondnya. Itu berarti menunjukkan apa? Bahwa di ayat tersebut di riwayat Hafs dan Asim itu berbeda cara membacanya. Jadi kalau ada tanda-tanda itu, kalau semisal teman-temannya ada yang nggak tahu, maka tanyakan ke ustadz masing-masing di daerahnya itu ya, yang mengetahui cara baca daripada ayat tersebut. Jadi kalau di kata tersebut ada tanda diamondnya, itu bacaannya biasanya spesial dari riwayat Hafs, harus dibaca dengan cara-cara tertentu. Nah, sama dengan tadi yang di surah Fussilat ayat ke-44. Nah, kalau di Fussilat ayat 44 dia tidak ditandai dengan si
Diamond, tapi biasanya dengan titik gitu. Nah, lihat ya, kita lihat. Geser. Lihat. Nah, kalau yang 44 ya ditandai dengan titik, gitu bermakna tashil, teman-teman. Nah, memang kalau teman-teman yang pernah membaca di riwayat lain juga, yang tanda titik besar ini biasanya dia digunakan untuk tashil. Nah ya. Nah, jadi jangan sampai lupa untuk cara bacanya. Kalau tadi di apa namanya surah Hud ya, ayat yang ke-41 dibaca dengan majreha, kalau ini dibaca dengan suara antara hamzah dan juga alif di surah Fussilat ke ayat ke-44. Bukan ya, bukan tapi jami'u arabi. Nah, itu ya pertemuan kita kali ini. Nanti kita ketemu dalam sesi berikutnya. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum.